Motif pembunuhan wanita berinisial HS 41 tahun di Taman Wisata Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Pelaku merupakan kekasih korban bernama Ruslan 35 tahun, nekat membunuh korban setelah terjadi pertengkaran hebat akibat rasa cemburu pada Kamis 30 Oktober. Insiden tersebut berujung perkelahian sengit, di mana korban menyerang Ruslan dengan parang sebelum akhirnya tewas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Ya, selamat siang Angga. Selamat siang Tribun. Baik, bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap dan motif utama pembunuhan kekasih di Maros ini? Ya, baik. Tribun sudah kami sampaikan, kepolisian Resort Maros akhirnya merilis kronologi lengkap terkait dengan pembunuhan seorang wanita berinisial H, 41 tahun di kawasan Penangkaran Kupu-Kupu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025 yang lalu. Tribunal berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polres Maros diketahui bahwa pelaku utama kasus pembunuhan ini adalah Ruslan yang tak lain merupakan kekasih dari korban berinisial H. Insiden ini terjadi akibat awal mulanya adalah ketika korban dan juga pelaku ini mengatur janji temu pada malam kejadian, dan saat mereka bertemu ternyata bukannya berkomunikasi dengan baik, keduanya malah berujung cekcok dan perkelahian hebat, dan korban ini menyerang lebih dulu menggunakan parang yang dibawa dari rumah dan mengakibatkan tangan pelaku terluka. Tribunal. Namun akibat tersulut emosi, pelaku akhirnya merebut parang yang dibawa korban dan kemudian membalas korban, dan akhirnya membuat korban ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Tribunal. Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim Polres Maros diketahui bahwa sejumlah luka ditemukan di bagian tubuh korban, diantaranya luka robek pada pipi kiri, pada dahi, leher belakang, kepala belakang, lengan kiri, dan juga luka tusuk pada perut dan juga dada kiri korban. Tribunal. Dan hasil interogasi terhadap pelaku diketahui bahwa kejadian ini ditengarai ataupun dipicu akibat konflik asmara, di mana sang korban ini cemburu terhadap pelaku, dan berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui bahwa korban dan pelaku ini sudah 2 hari tidak berkomunikasi sampai akhirnya terjadi insiden perkelahian yang berujung maut tersebut. Tribunal. Baik rekan Nurul, lalu bagaimana proses penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah pelaku sempat melakukan perlawanan saat diamankan? Ya, Tribunal, beberapa jam setelah insiden tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan, dan diketahui dari hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa korban terakhir kali terlihat bersama dengan sang pelaku sebelum kejadian. Dan tim Polres Maros langsung mengamankan pelaku di kediamannya di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, atau beberapa kilometer tak jauh dari lokasi kejadian. Tribunal. Dan saat diamankan tidak ada perlawanan dari pelaku lantaran pelaku juga ini mengalami luka yang cukup berat, utamanya pada bagian leher dan juga pada bagian tangannya. Tribunal. Dan pihak kepolisian langsung membawa pelaku ke RSAU Dodi Sarjito untuk mendapatkan penanganan medis. Tribunal. Dan kemudian setelah dilakukan penanganan medis terhadap pelaku kini sudah berada di Mapolres Maros untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tribunal. Baik rekan Nurul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tadi pagi pada hari Kamis 30 Oktober 2025 sekitar pukul 6 WITA, para Polsek Bantimurung mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ditemukan sesosok mayat perempuan di sekitar area Bantimurung di Kelurahan Kelabira. Kemudian anggota Polsek ke TKP dan benar menemukan mayat tersebut dalam keadaan luka-luka. Dan kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit. Kalau perempuan itu tewas kenapa? Kalau bisa gitu? Dugaan kami, ini masih dugaan, masih dalam penyelidikan, bahwa dugaannya ada tindakan penganiayaan dulu sebelum korban tersebut, dikarenakan ada beberapa bekas luka di kepala, kemudian di punggung, kemudian juga di perut,
yang diakibatkan oleh benda tajam. Dan di situ juga ditemukan bercak darah serta sajam yang kami duga digunakan untuk menganiaya korban tersebut yang akhirnya meninggal dunia. Dan katanya ada laki-lakinya juga yang diamankan. Benar, jadi sudah kami amankan seorang pria inisial R, berumur sekitar 35 tahun. Dan saat ini yang bersangkutan juga mengalami luka dan juga dirawat di rumah sakit Dodi. Kemudian kami akan mendalami apakah benar yang bersangkutan tersebut yang melakukan kejadian tersebut. Dan ini kan korban sama pelaku, mereka kan terluka ini dalam. Ya. Apakah memang sebelumnya mereka sempat ada perkelahian pada saat itu atau gimana? Hal tersebut masih kita dalami motifnya karena sang pelaku pun saat ini yang mengalami luka belum bisa kami tanya lebih dalam. Nanti setelah ada perkembangan dapat kami sampaikan kemudian. Dan kalau korban ini lukanya bagaimana saja? Baik, jadi ada luka menganga di bagian kepala, kemudian juga di punggung, kemudian juga ada luka tusuk di perut. Kalau untuk si laki-lakinya nih? Untuk laki-lakinya ada luka juga, banyaknya di bagian belakang kepala. Dan untuk proses tindak lanjutnya itu gimana ini? Baik, untuk kasus perkara sendiri sekarang sudah ditangani oleh unit reskrim dari Polsek Bantimurung yang dalam melaksanakan juga di asisten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.